Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi para mahasiswa. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan. Mudah-mudahan hari ini untuk perkuliahan kita berjalan dengan lancar. Marilah kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi ya. Insya Allah ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan melalui Zoom meeting ini. Ya, sekali lagi saya mau memastikan suara saya kedengaran aja ya ini. Kedengaran, Pak. Ya, oke, baik. Ya, kelihatan slide yang ditampilkan? Kelihatan, Pak. Oke. Ya, kita awali dengan pengantar pendidikan Pancasila. Jadi, ditampak pada slide ada lambang negara, yakni adalah burung Garuda Pancasila yang berisikan nilai-nilai dasar Pancasila serta ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Nanti kita coba juga mengulang kembali sejarah tentang lahirnya Pancasila ini. Oke, yang pertama di sini ada dasar-dasar Pancasila ya. Bintang itu artinya adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada rantai, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian ada pohon beringin, persatuan Indonesia. Kemudian kepala banteng ya, bukan kepala yang lain-lainnya. Karena ada yang muncul di media sosial itu ketika ngajarin anaknya, ini kepala apa? Kepala sekolah. Padahal bukannya, ini adalah kepala banteng. Ini adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta padi dan kapas, ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nanti ada implementasinya, ini nanti kita pelajari bersama ya, nanti di sekitaran pertemuan pertengahan, kalau nggak salah nanti ada materinya ini. Kita belajarnya secara bertahap dulu. Nah, ini yang pertama adalah menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Jadi di dalam sejarahnya atau para leluhur dulu sebelum kita merdeka itu telah memunculkan nilai-nilai dari Pancasila, yakni ada percaya kepada Tuhan dan saling bersikap toleran antar pemeluk agama ataupun juga kepercayaan pada masa sebelum Indonesia merdeka dulu. Kemudian juga memunculkan nilai-nilai ataupun juga sikap gotong royong, musyawarah, kemudian juga saling solidaritas atau kawanan antar sesama masyarakat pada saat itu ya, dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa ilustrasi bagaimana percaya kepada Tuhan ini juga menjadi ada landasan hukumnya ya. Kita sebagai negara itu berdasarkan atau berasas pada ketuhanan yang Maha Esa, yaitu pasal 29 ayat 1. Kemudian juga tiap penduduk diberikan hak untuk memeluk agama yang diyakininya dan menjalankannya sesuai dengan pasal 29 ayat 2. Nanti bisa dibuka pada UUD 1945-nya. Kemudian ini ilustrasi berkaitan dengan musyawarah untuk memecahkan suatu persoalan atau permasalahan.
juga merupakan implementasi ya dari Pancasila serta solidaritas kesetiakawanan sosial dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, terus judulnya mengapa pentingnya Pancasila? Tentu di dalam kita kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara itu tidak terlepas dari yang namanya permasalahan ya. Di sini ada permasalahan seperti kesadaran untuk pembayaran perpajakan, kemudian ada masih terdapat korupsi, adanya disintegrasi bangsa, masalah dekadensi moral, narkoba, serta terorisme. Kemudian hal-hal seperti inilah yang akhirnya dicoba tegakkan kembali nilai-nilai Pancasila itu, dikuatkan kembali nilai-nilai Pancasila agar bisa meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada di negara kita. Dan kita kembalikan juga kepada pembukaan UUD 1945, khususnya pada alinea keempat bahwa cita-cita dari negara Republik Indonesia adalah untuk mencapai kehidupan adil dan makmur. Oleh karena itu, dengan dasar Pancasila ini yang juga diyakini sebagai suatu ideologi akan meminimalisir dari permasalahan-permasalahan seputar di Indonesia ini. Dan beberapa masalah lainnya seperti masalah lingkungan juga menjadi tantangan bagi masyarakat Indonesia serta juga bagaimana untuk penegakan yang berkeadilan. Ya, kita tahu masalah lingkungan ini bisa kita ambil di sekitaran tempat kita ya, ketika musim penghujan, di mana air melimpah ruah di jalan-jalan ya. Oleh karena itu sebenarnya juga kita perlu dari individu sendiri dulu bisa sadar bagaimana kita peduli terhadap lingkungan dengan tidak membuang sampah di sembarangan ataupun juga tidak membuang sampah yang bukan pada tempatnya. Kadang karena mungkin kebiasaan entah melihat dari pandangan mata ataupun juga mungkin karena itu dianggap hal yang biasa, terkadang sering membuang sampah di sembarang tempat gitu ya. Dan akhirnya dampaknya itu karena individu-individu melakukan, banyak individu akhirnya muncullah terjadi masalah lingkungan seperti banjir yang kita rasakan beberapa waktu ini. Nah, kemudian masalah penegakan yang berkeadilan ini berkaitan dengan hukum, terkadang oknum-oknum kita itu masih ya belum memiliki integritas berkaitan tentang hukum. Padahal apabila integritas itu lebih ditegakkan, ya insya Allah maka masalah penegakan keadilan ini akan semakin berkurang ya. Karena kalau kita melihat berita hampir hari-hari itu ada saja terkadang tentang keputusan-keputusan berkaitan dengan suatu masalah itu yang tidak adil. Oleh karena itu, kita sebagai calon pendidik, sebagai para akademisi, kita coba memperbaiki dari diri sendiri dulu, khususnya melalui pembelajaran di kampus maupun pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Ya, ini tadi masalah perpajakan. Perpajakan itu juga dikatakan sebagai usaha kita dalam mengisi kemerdekaan. Kalau dulu untuk mengisi kemerdekaan biasanya masih menggunakan militer, artinya agar tidak terjadinya ancaman tantangan serta hambatan dari dalam maupun luar, tetapi
ada juga sekarang istilah kalau kita membayar pajak itu juga merupakan sebagai upaya kita mengisi kemerdekaan serta sebagai bela negara. Mengapa seperti itu? Karena dengan kita membayar pajak itu akan membantu dari segi pembangunan yang akan diprioritaskan untuk kepentingan dan kesejahteraan dari rakyat. Kemudian masalah disintegrasi bangsa ini juga menjadi PR besar bagi kita semua masyarakat. Kita ketahui terkadang ada di beberapa daerah kita yang masih sering konflik karena masih minimnya pengetahuan terhadap eh, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan serta pengetahuan-pengetahuan yang membuat suatu bangsa itu menjadi menegakkan Bhinneka Tunggal Ika. Dekadensi moral ini juga karena pengaruhnya ya banyak teknologi sekarang. Ya mudah-mudahan kita sebagai pengguna atau juga pelaku teknologi bisa melakukannya secara bijaksana ya, tidak membuat hal-hal yang sebenarnya itu hanya mendatangkan ketidakmanfaatan ataupun juga nanti akan berdampak buruk bagi orang lain apabila melihat kreasi yang tidak bermanfaat yang kita lakukan dengan menggunakan teknologi. Kemudian juga menggunakan ataupun juga ada penyalahgunaan narkoba, ini juga berbuat buruk ya bagi lingkungan, kemudian juga bagi diri sendiri. Kemudian terorisme, istilahnya adalah ini para pelaku teror dengan menggunakan hal-hal yang ia punya, baik itu berupa alat maupun juga berupa kecerdasan-kecerdasan yang ia miliki yang tujuannya adalah untuk memisahkan diri ataupun juga melakukan hal-hal sehingga terjadinya disintegrasi bangsa. Ya, di sini ada ilustrasi berkaitan tentang unjuk rasa mahasiswa menentang korupsi. Ya, memang dari sejak dini, sebenarnya mahasiswa ya, dari sejak dini juga harus kita budayakan perilaku-perilaku untuk menentang korupsi. Bisa dilakukan mulai dari ketika kita duduk di anak usia dini, itu bagaimana bisa memilah suatu objek yang sesungguhnya gitu ya, memilah objek mana yang tepat, berkata jujur serta bersikap yang baik dan sopan. Nah, ini adalah mengapa mempelajari Pancasila itu harus digalakkan di masyarakat karena agar tidak tercerabut ya dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa yang lainnya. Kemudian sejatinya kalau Pancasila ini juga tetap harus dilaksanakan dalam rangka membentengi moralitas bangsa Indonesia. Inilah sebenarnya juga Pancasila ini dikatakan sebagai suatu ideologi karena dapat nanti membedakan dengan bangsa yang lainnya. Serta ini juga dikatakan sebagai suatu ideologi yang tepat karena dapat mempersatukan seluruh elemen-elemen masyarakat yang majemuk, baik dari segi agama, budaya, serta adat istiadatnya yang beragam. Oke, mengajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai amanat pembukaan UUD 1945 yang menekankan pentingnya kita itu menjadi bangsa yang cerdas ya. Artinya tidak hanya dari segi intelektual, tapi juga bagaimana kecerdasan
dari segi emosionalnya, kemudian juga kecerdasan spiritualnya yang nanti bisa mengembangkan kecerdasan bangsa dalam bentuk ideologisnya, khususnya dalam Pancasila ini. Nah, lalu mengapa mempelajari Pancasila di kalangan eh, pendidikan tinggi, khususnya di dunia mahasiswa? Karena ini juga sebenarnya cocok untuk masyarakat ya, yang masih memandang gaya hidup yang mungkin terlalu uh, berlebih-lebihan. Sebenarnya juga berlebihan itu dilarang. Jadi kita juga kesadaran gaya hidup yang sederhana serta cinta produk dalam negeri. Kemudian kesadaran pentingnya kelangsungan hidup untuk generasi mendatang. Kita ini sebagai generasi penerus nanti juga tentunya selain penerus mengisi kemerdekaan, tetapi juga akan mewariskan kepada eh, bangsa yang akan datang. Oleh karena itu kita dapat mewarisi dengan hal-hal yang baik-baik saja gitu ya. Kemudian kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan, solidaritas nasional, kemudian kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan, kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa, kemudian tentang pentingnya penegakan hukum, serta menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Jadi kalau berkaitan norma-norma dalam pergaulan, artinya dalam bergaul antara laki-laki dengan perempuan tentu ada batasan ya. Kemudian juga bagaimana pergaulan antara eh, mahasiswa dengan gurunya, dengan dosennya itu juga ada aturannya. Sehingga itu nanti akan menciptakan suatu rasa persatuan yang baik di kalangan institusi maupun juga di suatu kelembagaan. Apabila terselenggaranya dengan norma-norma yang baik tadi terselenggara. Kemudian kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa ini maksudnya adalah kita itu agar terus bisa berpikir positif, bersemangat dalam menghadapi suatu permasalahan. Kadang ada dikatakan kesehatan mental terganggu apabila ada rasa-rasa malas dari suatu bangsa. Sehingga kalau rasa malas itu perlu dibuang supaya membuat kembali apapun yang dicita-citakan itu bisa terlaksana. Ya, ini berikutnya adalah dasar hukum pendidikan Pancasila. Ini berdasarkan dari surat edaran Dikti ya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk nomor 914 garis miring E garis miring T garis miring 2011 tertanggal 30 Juni 2011 ditentukan bahwa untuk perguruan tinggi itu harus menyelenggarakan pendidikan Pancasila minimal 2 SKS. Minimal 2 SKS. Dan boleh menjadi 3 SKS apabila digabung dengan keluarga negaraan atau disingkat dengan PPKN. Nah, kalau kita dulu di jenjang sekolah itu istilahnya mengenal dengan PPKN digabung. Nah, tapi kalau perguruan tinggi itu nanti semester 1 biasanya disusun dengan Pancasila, nanti semester kedua dengan Civic Education atau kewarganegaraan. Kemudian juga dasar hukumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, khususnya terdapat pada pasal 2 dan pasal 35 ayat 3. Oke, silakan. Apakah ada pertanyaan dulu? Pak, mohon maaf Pak, mau bilang. Ya.
Untuk saudara Harfiani Pak masih dalam keadaan demam Pak, jadi tidak bisa untuk on cam. Ya, ya oke. Terima kasih infonya ya. Ya Pak. Ya, ada pertanyaan para mahasiswa. Itu tadi masih pengantar, kemudian nanti kita masuk ke dalam sejarahnya. Di sebelum juga perlu sejarahnya, karena ada sebuah ungkapan ya, jas merah katanya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Padahal kalau kita cenderungnya jarang sekali ya menggunakan cara formal jasnya hijau gitu kan. Tapi di sini adalah untuk jas merah. Ini adalah tidak melupakan sejarah, karena sejarah itu penting untuk melangsungkan suatu pengetahuan serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kelas PAI 4 ini, apakah angkatan 2021 semuanya atau ada angkatan di atasnya yang ikut kelas di sini? 2020, Pak. Ya. Siapa nih? Fatimah ya. Kelas lokal berapa di angkatannya 2020? Oh, enggak, Pak. Saya lulus tahun 2020. Oh ya, oke. Ya, saya Pak. Ya, dengan siapa namanya? Eleni Novia Pak. Ya. Aslinya angkatan berapa Eleni? 2020 Pak. Angkatan 2020 lokal berapa? Oh Pak. Ini masuknya 2020 ya? Oh, Atau lulus SMA-nya 2020? ya lulusan SMA-nya 2020 Pak. Oh ya, oke. Ya. Ya mungkin ada yang masuk kuliahnya di atas 2021 ada? Nggak ada, Pak. Oh, nggak Iya, ada. Pak. Ya, oke. Oke, kita lanjutkan aja lagi ya. Nanti kalau Pak, waktunya ya, saya izin silakan. bertanya, Pak. Ya, Tadi kan Bapak menjelaskan tentang masalah-masalah yang ada di Indonesia, Pak. Terus saya tertarik dengan penjelasan Bapak mengenai masalah narkotika atau narkoba, Pak. Nah, kami kan sebagai mahasiswa di sini seharusnya menerapkan sila-sila yang ada, Pak, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan ini dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, cara kita untuk kayak misalnya menjauhi narkoba atau narkotika atau enggak, kayak untuk agar orang-orang yang sudah terjerumus kepada narkoba menjauh dengan narkoba itu, Pak, seperti apa ya? Karena kan kita tuh di sini kemanusiaan yang adil dan beradab, tentu saja maksud beradab di sini ya kita beradab dengan orang luar, bagaimana caranya kita menegur orang luar itu dengan cara baik-baik. Kemudian persatuan Indonesia, nah persatuan Indonesia di sini bagaimana cara kita untuk agar kita tuh saling peduli terhadap sesama manusia, Pak. Nah, cara kita yang lebih baik sebagai mahasiswa untuk menegur orang yang sudah terjerumus terhadap narkoba atau narkotika itu, Pak, seperti apa ya, Pak? ya. Terima kasih, Baik. Pak. Ya, berkaitan dengan narkoba ini sebenarnya apalagi selama pandemi ini ya, kalau kita lihat berita itu semakin memprihatinkan. Artinya bukannya pada masa pandemi ini yang aktivitas sebenarnya sudah berkurang ya, ataupun juga beberapa terbatas, bukannya untuk menurunkan tingkat peredaran narkoba, justru malah kabarnya itu adalah meningkat. Ini suatu yang memprihatinkan bagi
negara kita. Kita ketahui bahwa narkoba itu merupakan hal yang dilarang dari segi hukum ya juga. Kemudian juga dari segi agama itu mendatangkan hal-hal yang sebenarnya banyak ketidakmanfaatan ataupun juga berdampak buruk bagi kesehatan. Berdasarkan laporan dari Reserse Narkoba atau disingkat dengan Reskoba, bahwa di sepanjang tahun 2021 ini awal Januari hingga sampai bulan September ini telah banyak dilakukan operasi ya untuk menghilangkan atau menurunkan peredaran narkoba mulai dari bulan Januari sampai sekarang ini. Nah, setelah ditelusuri diamati mengapa hal tersebut bisa terjadi ya karena kembali lagi pada faktor perekonomian, kemudian juga lagi dari faktor coba-coba ya, faktor artinya dalam coba-coba itu adalah karena faktor dari lingkungannya yang kurang baik. Nah, oleh karena itu apabila kita mendapati hal seperti itu, tentu tindakan yang paling tepat tentu adalah melaporkan kepada pihak yang berwajib yang berwenang. Kemudian juga kita bisa sebenarnya apabila itu masih kategori dari saudara kita, keluarga kita, tentu bisa memberikan suatu nasihat. Kemudian juga bisa melakukan suatu sosialisasi berkaitan dengan dampak dari narkoba. Nah, di suatu tempat itu ada sosialisasi yang dilakukan dengan mengundang dari pihak BNN ya, misalnya Badan Narkotika Nasional melakukan sosialisasi walaupun tidak langsung menghilangkan, tetapi berdampaknya adalah menurunkan ya, meminimalisir untuk dari segi peredaran obat-obat terlarang tersebut. Kemudian juga kita di dalam suatu lingkungan itu juga harus terus menunjukkan sikap-sikap yang baik agar bisa mempengaruhi lingkungan itu menjadi baik. Bukan kita ikut arus dari lingkungan yang kurang baik tersebut ya, tetapi kita bisa mengisi dengan lingkungan yang baik tersebut menjadi semacam kayak pelopornya gitu ya. Nanti itu ada tuh program dari KKN itu menjadi pelopor di lingkungan sekitarnya. Misalnya membuat suatu kegiatan yang positif sehingga kegiatan-kegiatan remaja yang mungkin akan fokusnya ke obat-obat terlarang itu bisa menjadi fokusnya menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih positif, yang lebih produktif, seperti itu ya. Jadi, kita pertama untuk individu apabila terkena, itu tentu harus menyibukkan diri ke hal-hal jauh yang lebih positif. Kadang kalau orang-orang yang sudah terkena, obat-obat tersebut, tentu menghilangkannya cukup sulit ya, karena akan ada terus rasa, eee, ingin menggunakan lagi dan lagi. Artinya dia sudah kecanduannya itu ada levelnya, nanti ada level yang lebih parah. Oleh karena itu, terus dilakukan secara rehabilitasi mandiri dulu. Kalau sudah parah juga biasanya bisa sampai ditangkap, direhabilitasi di tempat yang sudah ditentukan ya, seperti lapasnya itu rehabnya. Nah, isi rehab itu adalah tentunya adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Tentu banyak kegiatan yang bisa kita lakukan, misalkan ada hobinya, menyalurkan hobi juga melalui olahraga. Yang saya khawatirkan kalau misalkan hobinya nggak ngapa-ngapain gitu ya, hobinya pengennya, tidur aja, nah itu justru berbahaya, justru malah menambah, eee, apa namanya tadi, rasa ingin menggunakan barang tersebut lagi dan lagi, seperti itu ya. Kemudian, di dalam undang-undangnya ya, pasal 114 serta pasal 112, itu kalau kita menguasai tanpa hak gitu ya, berkaitan dengan narkoba itu lebih dari 5 gram saja itu udah termasuk pidananya, 5 tahun sampai, sekitar 20-an tahun. Nah, oleh karena itu dengan adanya suatu
ancaman hukuman tersebut jika disosialisasikan juga akan membuat suatu sadar bagi individu untuk tidak menggunakan barang-barang yang tidak bermanfaat ataupun juga barang-barang haram tersebut ya. Seperti itu mungkin jawaban saya. Ada yang ingin ditanggapi? Mungkin cukup, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas jawabannya. Gitu ya. Yang jelas kita berkaitan dengan narkoba ini sulit juga sebenarnya mau memberantas secara langsung hilang karena faktor-faktor seperti kemiskinan, kemudian juga pengaruh lapangan pekerjaan yang mungkin juga dirasa sulit dicari, kemudian juga kurangnya SDM itu membuat orang menjadikan seperti permasalahan narkoba itu malah menjadi bisnis ya, yang mudah-mudahan kita selalu dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang batil maupun yang kurang baik ini. Oke, saya ini akan share link dulu ya. Nanti untuk berikutnya kita akan kembali ke waktu yang mungkin disepakati oleh mayoritas kemarin mungkin sekitaran 30 sampai 40 menit. Tapi untuk kali ini mungkin saya meminta bisa lebih dari sekitar 40 menit gitu ya, karena ada satu lagi yang akan saya sampaikan. Oke, saya off-kan dulu sebentar.